Makanya dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba karena kekuatan imannya, ilmunya dan amal solehnya, yang paling pertama Allah panggil Jibril alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, hai Jibril, sungguhnya aku mencintai fulan, cintailah dia. Allah suruh Jibril mencintai kita. Kemudian lalu Jibril menyeru di langit sambil mengatakan, ya, sesungguhnya, dan disuruhkan juga di bumi, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka dia pun dicintai oleh seluruh makhluk di langit sana dan juga di bumi. Ya. Maka Allah pun memberikan dia penerimaan di muka bumi. Maksudnya orang akan merasa nyaman, temannya banyak, keluarganya nyaman sama dia, selalu orang kenang kebaikan-kebaikannya. Nah itu cirinya Allah mencintai dia. Sebaliknya kalau Allah membenci seorang hamba karena banyaknya pelanggarannya, kemaksiatannya, suka dusta, suka mengganggu, suka menipu dan segala macam hal. Kalau Allah membencinya, maka Allah akan memanggil Jibril alaihissalam. Lalu mengatakan, hai Jibril, aku membenci fulan, bencilah dia. Maka Jibril membencinya. Lalu Jibril menyeruh di langit sana bahwasanya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka Allah buat seluruh makhluk di langit membencinya, dan juga tentunya orang-orang di bumi pun banyak yang tidak menyukainya, dan pasti dia akan selalu kena efek jerah. Tidak ada orang yang melakukan pelanggaran agama tidak dijerahkan, tidak mungkin. Dia sering bohong misalnya, pasti akan kebongkar. Dia sering menipu, pasti akan kebongkar. Dia ganggu orang, pasti akan kebongkar, dan akan mempermalukan diri dia sendiri. Itu semua tujuannya supaya dia berhenti dari kesalahan dia. Kalau tetap saja dia lakukan, dia pindah misalnya dari kota ke kota yang lain, di sana lagi dilakukan, di sana juga akan diperhinakan. Terus begitu sampai akhirnya puncaknya dihukum, disiksa kubur dan juga di akhirat sana. Oleh karena itu teman-teman sekalian, majelis ilmu seperti ini tujuannya adalah bagaimana kita memahami hukum Allah dan menerapkan dalam hidup. Saya sudah pernah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kami para dai tidak mungkin Bapak Ibu sekalian mengetuk rumah Anda tiap saat, ayo nggak boleh begini, ayo harus begitu. Tapi Bapak Ibu harus menentukan itu. Datang ke majelis ilmu seperti ini atau dengarkan sekarang di media, dan dengarkan dengan tulus dan ikhlas dengan tujuan supaya Bapak Ibu punya panduan hidup. Juga poin penting, setiap kali kita adakan pengajian seperti ini, apapun yang sedang kita bahas, berarti kita membahas ini untuk ke depan. Tidak ada bahasan kita bermaksud sekarang ke belakang. Misal kalau kita bahas tentang kejujuran, kalau misalnya ada yang hadir, dia suka bohong, bukan berarti kita menyinggung dia. Tapi kita sedang membahas dan Allah sedang sampaikan ke kuping dia, dan di dalam tersapi dalam hati dia dan terenungi dalam pikiran dia, oh ternyata saya harus jujur ya, saya nggak boleh bohong, supaya dia perbaiki mulai hari ini ke depan. Tujuan majelis ilmu seperti itu. Ya. Kalau hari ini kita akan bahas kunci sukses yang ke-6 adalah zikir kepada Allah, maka kita akan bahas sekarang ke depan. Jadi kalaupun yang lalu-lalu sudah Bapak Ibu terbiasa dengan zikir, maka berarti sekarang lebih giat lagi. Kalau sebelumnya belum terbiasa, apalagi lalai, maka sekarang mulai start untuk menjadi orang yang banyak melakukan ketaatan ini. Ingat teman-teman sekalian, saya bukan menakut-nakuti, tapi semua kuburan yang Bapak Ibu biasa lewatin, gundukan tanah dan batu nisan, itu manusia yang sama dengan kita di dalam sana. Dan kita pun akan sama dengan mereka. Kalau hari ini kita mengkafani saudara kita, kerabat kita, kalau kita memikulnya di geranda dan disolati jenazahnya lalu diantar ke kuburan, kemudian menjadi kenangan manusia beberapa hari saja, oh ibu itu, oh bapak itu, habis itu selesai, akan hilang semua kenangan dia. Rumah dia hanya dikenang beberapa waktu, oh itu rumah dia, oh itu pakaian dia, setelah itu diwaris, dibagi warisan, selesai. Orang tidak akan mengenang lagi rumah dia dan seterusnya. Maka beruntunglah orang yang cerdas memahami masalah ini, bagaimana dia punya persiapan-persiapan untuk menuju ke liang lahat itu. Setiap orang kita kalau kita gambarkan rasionalnya, kita semua ini sedang berjalan, sama-sama berjalan, di depan kita ini ada liang-liang lahat yang lubang. Dan siapa yang jatuh duluan dia akan jatuh, tergantung ajalnya. Oleh karena itu beruntung orang yang selalu memikirkan masalah ini. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur, beliau sampai menggali liang lahat di belakang rumahnya. Untuk dia pribadi, bukan untuk dia dikubur ya, hanya untuk muhasabah, introspeksi diri saja. Beliau setiap malam masuk di situ lalu kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, ya hidup lagi. Ini bagi orang yang sudah meninggal, apalagi dalam keadaan kafir, dia nyesal-nyesal. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia. Semoga saja aku bisa melakukan amal-amal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan.
Tapi Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min warai barzun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya perkataan yang mereka ucapkan dan mereka sudah berada di alam yang ada barzakhnya. Barzakh itu berarti pemisah antara dia dengan kehidupan dunia. Jadi orang-orang di kuburan itu walaupun dia manusia seperti kita biasa tapi sudah nggak bisa buat apa-apa. Mereka berada di alam yang sendiri dan diletakkan oleh Allah dinding sehingga mereka tidak bisa interaksi sama kita lagi. Mereka tidak bisa lagi beramal, mereka tidak bisa lagi bertaubat, mereka tidak bisa lagi interaksi sama kita. Beruntunglah mereka yang sudah punya amal-amal yang mereka perbanyak semasa hidup sehingga menemani di kuburan, dan rugilah orang yang akhirnya menyia-nyiakan amal saleh. Juga kembali saya ingatkan, penyesalan di hari kiamat terjadi pada 3 orang. Yang pertama, yang abadi penyesalannya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Meninggal dalam keadaan ini menyesal abadi karena masuk ke neraka selamanya. Dikubur disiksa, di neraka disiksa dan tidak bisa keluar. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, nanti ahli neraka akan memanggil para penjaga neraka dari kalangan malaikat, tolong minta sama Allah ringankan buat kami. Malaikat tidak jawab sekian puluh tahun, ya, nggak dijawab oleh malaikat. Terus disiksa 24 jam non-stop, tidak ada istirahatnya. Kalau penjara manusia di dunia ini masih ada waktu tidur, waktu istirahat, waktu ke kamar mandi, waktu makan, waktu olahraga. Di neraka nggak ada itu. Disiksa 24 jam dan non-stop. Nggak ada negosiasi. Mereka panggil malaikat puluhan tahun nggak dijawab. Setelah itu pun malaikat mengatakan jangan pernah kalian bicara. Nggak ada negosiasi. Tetap disiksa. Lalu mereka memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang punya sifat ar-Rahmanur Rahim. Zat yang maha pengasih, maha penyayang. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tolonglah ringankan kami, keluarkan kami. Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi Muhammad SAW, selama seumur dunia. Ya, umur dunia ini berapa miliar tahun? Ya, perlu kita tahu ya, kita ini manusia makhluk terakhir Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada air. Ini semua ini sudah ada sebelum kita. Ya, Allah sudah ciptakan. Makanya waktu Allah ciptakan Nabi Adam, iblis sudah ada, malaikat sudah ada. Dalam surah Al-Baqarah waktu iblis atau malaikat disuruh sujud, iblis menolak, kan gitu. Jadi ini semua bukan hal yang baru gitu. Ya, semua ini sudah ada sebelumnya. Maka kita makhluk terakhir. Ya, dan kita harus faham masalah ini teman-teman sekalian, supaya kita jangan sampai terlalaikan terus-menerus. Ya, karena kalau terlalaikan terus-menerus akan menyesal nantinya. Akan sangat menyesal, bukan cuma menyesal, akan sangat menyesal nantinya. Jadi kita harus renungi sama-sama, kita harus punya persiapan betul-betul dan kita harus selamatkan diri kita. Karena kalau tidak jadi masalah, ya, kita akan jadi masalah buat diri kita sendiri. Perbanyak amal soleh dan kalau ada kesempatan dikasih umur, maka perbanyak taubat dari dosa-dosa yang lalu supaya tidak ada hisapnya nanti hari kiamat. Sebelum datang waktu kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tidak bisa lagi kita selamatkan diri kita. Jadi penyesalan yang pertama adalah orang-orang kafir, munafik dan musyrik yang abadi. Mereka tidak bisa lagi keluar dari neraka itu dan disiksa selamanya. Lalu kita kembali ke riwayat tadi, maka mereka memanggil Tuhan mereka Allah, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, tapi Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Setelah itu pun Allah menjawab mereka, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ya, terhinalah kalian di dalam neraka itu, tinggallah di situ selamanya dan jangan pernah kalian bicara dengan aku. Jadi setelah disiksa seumur dunia, Allah juga menjawab begitu. Karena banyak orang lupa. Mereka cuma tahu sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi mereka lupa Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu sangat berat siksaannya. Ya, Bapak Ibu bisa rasakan siksaan itu. Kita sekali bohong, bisa saja Allah buat kita gelisah sebulan. Siksaan Allah itu berat. Sekali orang buat salah, Allah buat dia masalah rumah tangganya misalnya sekian tahun. Banyak masalahnya. Padahal sebenarnya cuma karena masalah mungkin pernah bohong sekali, mungkin dia pernah menipu sekali, mungkin dia pernah mukul sekali, sudah cukup Allah buat dia berhari-hari gelisah. Ya, oleh karena itu jangan pernah anggap cuma satu sisi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan lupa kalau Allah itu sangat berat siksaannya. Amal soleh dipelajari untuk diterapkan, dosa-dosa dipelajari untuk dijauhi. Ya kan itu. Golongan kedua yang menyesal adalah orang-orang mukmin yang banyak dosanya sehingga dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dikenal dengan usatul mukminin. Jadi dia sholat, ya tapi dia juga masih berbuat dosa-dosa yang lain. Sehingga nanti pada saat ditimbang amalnya hari kiamat, dosanya lebih berat. Misalnya dosanya 10.000, amal solehnya 9.000, dia harus disiksa dulu untuk membersihkan 1.000 atau 1.500 dosanya. Orang ini juga menyesal, karena harusnya dia tidak perlu masuk ke neraka. Kalau dia tidak buat dosa itu kan dia bisa masuk ke surga langsung.
Cuma penyesalannya tidak ada manfaatnya sampai nanti nikah bersih dosanya atau mendapatkan syafaat pertolongan yang Allah izinkan. Nah, golongan ketiga ini yang kita garis bawahi adalah orang-orang mukmin yang masuk ke surga. Mereka enggak masuk neraka, mereka masuk surga dari awal. Tetapi banyak sekali amal-amal soleh yang mereka sia-siakan selama di dunia. Misalnya lewati kotak amal masjid enggak sumbang, lihat orang miskin enggak beri, azan dikumandangkan enggak sholat sunnah qobliyah misalnya, sunnah-sunnah lah, bukan yang wajib ya. Tapi nanti dia nyesal. Karena ternyata kalau dia kerjakan, dia akan dapat derajat lebih tinggi dari apa yang dia dapatkan sekarang gitu. Cuma penyesalan itu tidak akan bermanfaat lagi, karena sudah tidak bisa naik ke derajat itu. Mirip kalau komplek perumahan, biasanya kan ada klaster-klaster ya. Ada klaster yang premiumnya, ada klaster tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Nah, bisa saja orang yang cuma mengerjakan amal wajib, misalnya dia di klaster B misalnya, atau di klaster C. Klaster yang di atasnya itu lebih mewah, lebih bagus fasilitasnya. Tapi itu khusus orang yang menggabungkan wajib sama sunnah. Dia nggak bisa lagi dapat itu. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa Bapak Ibu nggak mau sholat sunnah? Apa masalahnya? Waktunya juga toh kita akan lalui, daripada duduk, sholat aja duha. Daripada hanya duduk atau aktivitas biasa sambil berzikir pagi. Kenapa nggak sholat ba'diyah? Kenapa nggak sholat malam? Masalahnya apa? Gitu kan? Orang lain bisa kerjakan, kenapa kita tidak kerjakan? Itu akan mendatangkan penyesalan nanti, karena ternyata itu membawa derajat yang tinggi di surga. Nah, di antaranya yang kita bahas sebenarnya adalah berzikir kepada Allah. Banyak sekali orang anggap ini, zikir ya sudahlah. Ya, mungkin habis sholat saya sudah cukup. Atau mungkin zikir pagi petang kalau pada yang baca sudah cukup. Padahal sebenarnya tidak cukup. Itu belum cukup. Ya, kita harusnya berzikir kepada Allah non-stop. Ingat, satu-satunya ibadah yang tetap bertahan sampai di surga hanya zikir. Di surga nggak ada lagi sholat, nggak ada jihad, nggak ada lagi sedekah, nggak ada lagi haji, nggak ada semuanya. Yang ada cuma zikir saja. Bahkan nanti dalam riwayat tentang surga, mereka akan diilhamkan tasbih, ya, sebagaimana kalian diilhamkan nafas. Jadi ahli surga tidak pernah berhenti. Seperti kita bernafas naik turun, kita sudah sampai kadang-kadang tidak sadari kalau kita sedang bernafas karena rutinnya. Nah, seperti itu nanti ahli surga selalu berzikir. Nah, orang yang suka berzikir di dunia, maka akan lebih mempermudah dia juga mendapatkan derajat yang tinggi di surga, dan akhirnya dia juga lebih mudah berzikir kepada Allah di sana nantinya. Baik, di halaman 23 saya akan bacakan dulu dalil yang diangkat oleh penulis, sebuah hadis saja. Nanti baru kita insya Allah lanjutkan dengan syarah dan penjelasan lebih jauh, yaitu kunci sukses yang keenam, selamatkan dari siksa kubur, berzikir atau mengingat Allah. Disebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah." Terjemahannya, tidaklah seorang anak Adam melakukan satu amalan yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah dibandingkan zikir pada Allah. Itu hadis ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Malik, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini ya memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian bagaimana agungnya zikir itu. Sampai-sampai ya di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, pastikan tidak ada sesuatu yang paling cepat dan paling mudah menyelamatkan orang dari siksa Allah kecuali zikrullah. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang pas terjerumus dalam dosa pun kemudian dia berzikir kepada Allah, misalnya dia terbuka pintu interaksi sama lawan jenis, dia mau terjerumus pada zina. Kalau dia sempat ucapin saja astagfirullah, itu tiba-tiba kayak seperti ada tameng gitu. Kayak dia muncul rasa takut, dia khawatir, dia bisa tidak lanjutkan. Orang pencuri, orang apa saja, atau mungkin orang lagi duduk gosipin orang, tiba-tiba ada yang mengatakan astagfirullah, itu satu kali ucapan saya sudah cukup membuat orang jadi hati-hati. Apalagi kalau dia segera berzikir lebih banyak, maka akan membuat dia jauh daripada perbuatan dosa itu. Berarti juga selamat dari hukuman yang bisa datang dari perbuatan dosa tersebut, ya. Jadi zikir ini sangat besar sekali manfaatnya. Baik, karena penulis hanya mengangkat sebuah hadis, maka saya akan coba bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib, ya. Kitab As-Sahih At-Targhib Tarhib ini insya Allah nanti kalau tidak ada halangan saya akan kirim ke tim, nanti tim akan kirim ke ketua majelis taklim dan bisa dikirimkan ke Bapak Ibu, ya. Nanti bisa dibuka PDF-nya di di rumah, ya. Yang jelas ada kitab zikir khusus
ya, kitab zikir khusus ya, diangkat oleh Al-Mundhiri namanya. Al-Mundhiri pengarang buku At-Targhib Tarhib. Kitab At-Targhib Tarhib ini termasuk kitab yang sangat kami referensikan ya, karena khusus membahas tentang janji-janji Allah di ibadah yang kita kerjakan, dan juga khusus membahas ancaman-ancaman Allah di dosa yang kita kerjakan. At-Targhib artinya hadis-hadis yang berisikan motivasi untuk mengerjakan ibadah, keutamaannya lah ya. Semua masalah perintah dalam agama di situ disebutkan hadis-hadisnya oleh Al-Mundhiri rahimahullah tentang keutamaannya. Dan at-tarhib artinya ancaman ya, bagi pelanggar dosa ya, ancaman bagi pelanggar dosa, dan itu kena hukumannya. Dari sini diangkat hadis-hadis tentang masalah ancamannya. Riba itu apa ancamannya, zina apa ancamannya. Jadi saya sangat rekomendasikan untuk Bapak Ibu baca buku ini, dan bukunya sangat mudah untuk dibaca. Nanti dalam bentuk PDF akan dikirim ke panitia. Nanti panitia insya Allah baru share ke Bapak Ibu sekalian ya. Tapi mungkin bukan sekarang, tapi selepas kita ta'lim. Sekarang fokus saja dengarkan apa yang ditulis oleh beliau. Dan yang akan dikirim nanti adalah buku judulnya Sahih At-Targhib Tarhib. Sahihnya. Maksudnya adalah setelah menelusuri buku Al-Mundhiri ya, oleh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani mengeluarkan hadis-hadis yang lemah. Lalu beliau menukil dan hanya menulis di situ buku, di dalam buku itu hadis-hadis yang sahih dan hasan saja. Lalu kemudian beliau mengatakan judulnya Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi insya Allah nanti buku ini kalau Bapak Ibu baca nggak perlu khawatir ini sahih nggak hadisnya, karena buku ini sudah sahihnya. Baik, ada satu kitab dari kitab-kitab ini, dari kitab-kitab yang ini kurang lebih 6 jilid terjemahan bahasa Indonesia ya. Di jilid 3-nya ada khusus tentang masalah zikir. Misal contoh, beliau menyebutkan tentang adanya anjuran memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dengan sanad sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku ya. Wa ana ma'hu idza dzakarani, dan aku akan selalu bersamanya kalau dia mengingatku, berzikir kepadaku, maka Allah akan selalu mendampingi kita. Sehingga kalau ada kebutuhan dipenuhi, ada kesalahan kita mohon maaf bisa dimaafkan, ada kejahatan yang akan menimpa kita bisa diselamatkan. Itu maknanya aku akan selalu bersamanya, menjaganya, melindunginya, memenuhi kebutuhannya kalau dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau seandainya dia mengingatku di dirinya, maka aku pun akan mengingatnya di diriku, kata Allah. Wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khair minhum. Kalau dia mengingatku di kerumunan orang banyak, kayak ibu lagi dan bapak sekalian lagi di pasar, lagi di mall, lagi di jalan, tapi sambil berzikir kepada Allah, ya. Maka aku pun akan menyebut-nyebutnya dan mengingatnya di depan kelompok yang lebih baik daripada mereka, maksudnya di depan para malaikat. Allah membanggakan, ini lihat si fulan atau fulana sedang mengingatku. Ya. Allah membangga-banggakan di depan para malaikat. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, aku akan dekatkan diri kepadanya sehasta. Jadi sedikit kita coba dekatkan diri sama Allah kayak begini 1 jam dengarin ceramah misalnya, udah cukup untuk membuat Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada kita. Ya, sedikit kita berusaha, sedikit kita taubat, istighfar beberapa kali, sedikit kita sholat sunnah misalnya, sudah cukup kita merasa ada kedekatan diri sama Allah. Kayak lebih hati-hati dari pelanggaran, lebih semangat mengerjakan ibadah, maka sejengkal saja Allah sehasta. Dan kata Allah, wa in taqarraba ilaihi dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia dekatkan diri kepadaku sehasta, ya, maka aku dekatkan diri kepadanya sedepa. Ya, kalau dia sejengkal, aku sesiku. Kalau dia sesiku, aku selengan gitu ya. Kemudian kalau taqarraba ilayya wa in atani yamshi ataitu harwala. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari kecil. Ya. Jadi maksudnya ini adanya motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dengan sanad sahih. Ya, kalau yang pertama tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentunya ya hadisnya, dan Imam Muslim.
Kalau sekarang ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna Allah azza wa jalla yaqul ana ma'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu." Aku akan terus, kata Allah SWT, bersama dengan hambaku bila ia sibuk mengingatku dan kedua bibirnya terus bergerak untuk menyebut namaku. Jadi Allah selalu bersama, maknanya apa tadi? Allah penuhi kebutuhannya, Allah lindungi kalau dia ada masalah yang akan menimpa dia, atau akan memberikan jalan keluar kalau dia sedang menghadapi masalah sendiri. Jadi kalau ada orang mau jahat sama kita, Allah lindungi. Kalau kita lagi ada masalah, sumpah, sedih, kehilangan sesuatu, Allah akan hibur dan menggantikannya dengan cara berzikir saja. Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, coba dengarkan saja hadis ini dan banyak sekali keutamanya. Di antaranya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan qal, ada seseorang pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya. Sesungguhnya ajaran-ajaran Islam sudah banyak sekali. Maksudnya saya ini mau kerjakan yang mana saya harus pilih dan sudah terlalu banyak, ragamnya banyak. Lalu dia mengatakan, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Tolong beritahukan kepadaku di antara semua amalan-amalan itu yang mana yang paling aku harus fokus. Tetap kerjakan, tapi kira-kira aku jangan tinggalkan apa? Supaya betul-betul bisa mendapatkan rahmat Allah, dapat pengampunan, bisa selamat di dunia, datang rezekinya, semua masalah yang bisa terpecahkan di akhirat juga selamat. Maka kata Nabi SAW, qala la yazaru lisanuka ratban min dzikrillah. Ya, kalau kau pengen itu, maka jadikan lisanmu agar selalu basah, ya, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain juga, teman-teman sekalian, ya, hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna akhira kalamin faraktu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkataan terakhir sekali dari nasihat Nabi untukku. Muadz bin Jabal ini sahabat Nabi yang mulia dan salah satu dai Nabi. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang akhir nasihat Nabi sampai kepadaku, yaitu waktu saat aku tanya, kultu ayyil amali ahabbu ilallah. Aku sempat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Maka kata Nabi SAW, antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Engkau meninggal dunia dalam kondisi, ya, lisanmu sedang berzikir kepada Allah. Jadi itu amal yang paling luar biasa bisa menyelamatkan dirimu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan ini disahihkan oleh Syekh Albani dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi amalikum. Mau enggak saya tunjukkan pada kalian amal kalian yang paling bagus, paling besar pahalanya, paling menyenangkan nanti kalau kalian lihat di timbangan amal kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Cepat sekali, dengan sedikit lakukan sudah langsung derajatnya tinggi di surga. Wa khairi lakum min infaqi dzahabi wal wariq, dan lebih bagus lagi, pahalanya lebih besar daripada kalian menginfakkan di jalan Allah emas dan perak. Ini yang akan dilakukan lebih baik bahkan daripada berinfak dengan emas dan perak. Kita bisa bayangkan kalau kita keluarkan emas dan perak dengan Allah, berapa besar pengorbanan kita. Ini lebih bagus lagi. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqam wa yadribu anaqakum. Bahkan pahalanya lebih besar lagi daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang, lalu kalian pun menebas leher mereka atau leher kalian ditebas oleh mereka. Artinya kalian membunuh musuh di medan perang, pergi jihad, atau kalian pun terbunuh mati syahid. Ini masih lebih bagus lagi dari itu. Jadi saya ulangi, luar biasa ya. Kata Nabi SAW, maukah saya sampaikan amal yang paling baik? Ini keutamaan pertama. Yang kedua, paling suci di sisi Tuhan kalian. Ya. Jadi amal yang paling baik, maksudnya paling besar pahalanya, paling suci, ya, di sisi Tuhan kalian. Kemudian yang ketiga, paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Paling cepat mengangkat derajat kalian di surga. Jadi luar biasa cepatnya melejit langsung ke derajat-derajat yang tinggi. Yang keempat, lebih baik daripada infak dengan emas dan perak.
Lalu kemudian yang kelima, lebih baik daripada masuk ke medan perang, jihad, membunuh musuh atau terbunuh oleh musuh jadi mati syahid. Maka spontan semua sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Maka semua sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah. Siapa yang enggak mau mendapatkan 5 keutamaan sekaligus? Amal yang paling baik, amal yang paling suci, paling cepat mengangkat derajat, lebih baik daripada sedekah dengan emas dan perak, lebih baik daripada jihad dan mati syahid. Maka mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah. Qala Mu'adz bin Jabal, ma syai'u anja min adzabillahi min zikrillah. Lalu keluarlah perkataan Mu'adz bin Jabal. Nah tadi di buku kita ini cuma diambil potongan terakhir hadis ini. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ketahuilah tidak ada yang paling cepat menyelamatkan dari api neraka, dari siksa Allah dibandingkan zikrullah. Dan sudah kita kasih sedikit contohnya, ya. Bahkan perbuatan dosa seseorang itu bisa tiba-tiba berhenti, ya, dengan dia berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, mirip dengan tadi riwayat sebelumnya, ya. Kata Nabi SAW, wa ma min syai'in anja min adzabillahi min zikrillah. Ketahuilah tidak ada yang paling cepat menyelamatkan seseorang hamba dari hukuman Allah dibandingkan zikrullah. Maka sahabat mengatakan, qalu walal jihadu fisabilillah, perang pun di jalan Allah ya Rasulullah tidak bisa secepat zikir untuk menyelamatkan dari hukuman Allah. Kata Nabi SAW, qala walau an yadriba bisayfihi hatta yanqati'. Walaupun orang yang sedang berperang terus ikut berperang sampai pedangnya terputus, apakah dia putus karena membunuh musuh atau dia dibunuh oleh musuh, dia sudah tidak bisa pakai lagi pedangnya. Berarti luar biasanya zikrullah itu. Sampai-sampai betul-betul bisa menyelamatkan, menjadi pahala yang sangat besar dan bisa menyelamatkan dari segala macam mara bahaya, ya. Jadi sangat baik itu kalau misalnya Bapak Ibu lagi kaget, ya, atau lagi kagum, selalu zikrullah, ya. Kalau kita lagi kaget kita bisa bilang subhanallah atau Allahu Akbar misalnya. Kalau kita lagi kagum kita bilang masya Allah, ya, selalu begitu, ya. Dan setiap ada omongan, kalau itu positif, bilang Masya Allah. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, Astagfirullah. Terus itu, ya. Dan ini non-stop. Non-stop. Mulai sekarang ke depannya yang sedang kita targetkan, bukan cuma zikir habis sholat saja, bukan hanya zikir pagi petang, tapi bagaimana Bapak Ibu tidak pernah berhenti lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan rutinitas. Ya. Kalau lagi pada duduk nongkrong atau ibu lagi masak, potong bawang, potong cabai, sambil zikir. Kenapa nggak ambil zikir? Gitu kan? Sementara zikir itu tadi sudah dikatakan lebih baik daripada jihad, daripada, ya, infak, ya, dan paling cepat mengangkat derajat di surga, paling mudah menyelamatkan dari segala macam mara bahaya atau siksaan. Kenapa kita nggak lakukan?